Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di Ma'had Al-Jami'ah UI Raden Fatah ini. Tak lupa salawat seiring salam tetap kita hanturkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari saudara Yogi. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari saudara Yogi. Saudara Yogi, kepada saudara Yogi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. أولا حيا بنا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعما كثيرا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان مبارك إن شاء الله. ثانيا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وجميع إخوانه، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ibrahim ayat 7. Baiklah, di sini saya yang bernama Deva Aditya Prayogi bukan untuk berceramah tapi untuk berbagi ilmu. Dalam kitab At-Tauhid itu ada kalimat al-iman yanqus wa yazid. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu iman bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena adanya ketaatan dan berkurang karena adanya maksiat. Diceritakan pada dahulu kala ada seorang kiai, yang mana kiai ini rajin ibadah. Sehari itu cuma untuk ibadah, tapi dia kurang dalam ilmu. Pada saat itu ada empat bersaudara dan 3 laki-laki 1 perempuan. Jadi 4 bersaudara, 3 laki-laki itu dipanggil untuk mengikuti perang jihad di jalan Allah. Lalu mereka nih bingung, adik perempuan kita nih mau diajak berperang atau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan di rumah kan kita udah tahu apa yang terjadi katanya. Berembuklah orang 3 itu untuk menentukan masalah, bagaimana, apa kita titipkan ke seorang ulama katanya atau gimana. Sepakatlah mereka itu untuk menitipkan anaknya ke kiai tadi. Sebenarnya ke kiai sih ahli ibadah. Kiai kan mengambil ilmu orang lain, itu ahli ibadah. Karena orang bertingkah yakin orang ibadah yang ahli ibadah tadi mampu menjaga adiknya, dititipkanlah ke adiknya itu. Datanglah si 4 beradik itu ke rumah si ahli ibadah. Lalu dia bilang, wahai Syekh katanya, saya ingin menitip adik saya ada pangsa katanya, karena adik kamu perempuan. Pulang lagi lah 4 beradik itu memikirkan bagaimana caranya biar bisa menitipkan adiknya. Keesokan harinya datang lagi dia, wahai Syekh, saya ingin menitipkan adik saya kepadamu.
mohon dengan sangat katanya. Soalnya kami ingin berjihad di jalan Allah, sedangkan adik saya perempuan dan tidak mungkin kami ajak perang dia lagi. Lalu si Syekh itu dengan berat hati dia menerima permintaan dari 3 pemuda tadi. Lalu jawabannya, boleh, tapi katanya adik kamu saya letakkan di kuil seorang diri katanya. Jawaban pemuda itu, iya tidak apa-apa katanya. Maka pergilah 3 pemuda itu mengikuti perang di jalan Allah. Keesokan harinya si ahli ibadah tadi ingin mengantarkan makanan. Hari pertama mengantarkan makanan ke kuil, aman. Hari kedua mengantarkan makanan ke kuil, aman. Hari ketiga aman, sampai hari ketujuh aman. Ketika di hari ke-8, di sanalah setan mulai bermain. Datanglah Syekh itu membawa makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu diketuklah pintu. Assalamualaikum. Dibukalah pintu, dikasihkan makanan, dan Syekh itu langsung lari. Ketika baru 7 langkah berlari, setan membisikkan dalam hatinya, tidak mungkin katanya kamu ngasih makanan cuma begitu saja ke setan. Coba tanyakan kesehatannya gimana, apa dia baik-baik saja atau dia kurang apa. Datang lagi Syekh itu masuk ke dalam kuil itu. Ditanyalah, wahai saudari katanya, apakah kamu ada kebutuhan lain? Lalu si perempuan itu cuma diam dan tidak menjawab. Pulanglah si Syekh itu. Kebesoknya lagi membawa lagi makanan dan buah-buahan. Lalu di sana setan mulai bermain lagi. Setelah dia memberikan makanan, lalu setan membisikkan dalam hatinya, tidak mungkin kamu cuma mengantarkan makanan katanya. Coba ngobrol dengan dia, mungkin dia bisa terbuka pada kamu. Ngobrollah Syekh itu kepada si perempuan tadi, dan perempuan juga dia tertarik ngobrol dengan si Syekh tadi. Setelah itu pulang. Keesokan harinya lagi si Syekh itu bawa lagi makanan yang sangat banyak, daging, buah-buahan, apa-apa itu. Sampai ke kuil, diantarkan makanan, duduk sejenak, langsung lari. Ketika Syekh itu mau lari, setan bermain lagi. Wahai Syekh katanya, tidak mungkin kamu cuma mengantarkan makanan, duduk sebentar langsung lari. Coba kamu periksa badannya, mungkin ada memar karena dia terlalu lama dalam kuil. Di sana setan mulai bermain. Datanglah Syekh itu ke dalam kuil lagi, lalu bertanya. Si perempuan tidak mau katanya dilihat keadaannya, tapi Syekh itu memaksa karena dia digoda oleh setan tadi. Ya karena antara laki-laki dengan perempuan berduaan pasti ada ketiganya. Mau sebesar apa, mau ahli ibadah apapun, kalau sudah dirasuki pikiran begitu mustahil. Lalu pendek cerita, si Syekh tadi terpengaruh oleh hasutan setan, lalu mereka melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Seminggu kemudian, 2 minggu, 3 minggu, si perempuan itu mengandung anaknya. Dan setelah itu 3 pemuda tadi pulang dari jihad, mereka menang perang. Lalu pergilah dia ke kuil tadi, menanyakan keadaan adiknya. Wahai Syekh, bagaimana keadaan adik saya? Oh baik, kata Syekh itu, sangat baik. Dia tinggal di kuil, makan enak-enak katanya. Ditanyalah oleh 3 pemuda, bolehkah kami menjenguknya? Untuk sekarang jangan dulu katanya. Maka 3 pemuda itu pulang. Ketika pulang, mereka habis istirahat, membersihkan tubuhnya, lalu tidur malam. Di dalam mimpi mereka bertemu adiknya sambil membawa anak. Dia menunjukkan lubang.
nunjuk ke arah lubang, nunjuk lubang. Lalu bangunlah terkejut si saudara itu, kakaknya pertama, membangunkan saudara-saudara yang lainnya, dan lalu diceritakannya mimpi itu, dan ternyata mimpi mereka bertiga itu sama katanya. Lalu pergilah dia ke kuil tadi, ke tempat syekh tadi. Wahai syekh, ada di mana adik saya? Aman, kata syekh itu, besok pagi saja kalau mau dilihat. Karena rasa kecurigaan dari antara tiga saudara itu sangat besar, lalu pergilah ke kuil itu. Pas dilihat tidak ada orang lagi. Ketika tiga pemuda itu ke kuil, si syekh itu melarikan diri. Lalu tiga pemuda itu pulang lagi ke rumah syekh itu, dan dilihat tidak ada syekh lagi. Lalu mereka mencari dan mengejarnya. Sampai di suatu tempat mereka dapatkan syekh itu dan bertanya, wahai syekh, kemana adik saya? Adik kamu aman, katanya. Mana mungkin adik saya aman, sedangkan saya ke kuil tidak saya temukan adik saya. Lalu di sana terjadi kejadian kekerasan dan syekh itu ngaku, maafkan saya, katanya. Dalam hari pertama sampai hari ke-7 saya tidak melakukan apa-apa, hanya mengantarkan makanan. Lalu selanjutnya saya dihasut oleh setan, katanya. Dihasut oleh setan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan adik kamu mengandung anak saya karena saya takut difitnah, maka saya bunuh dia dan saya kubur dia. Ditanya di mana kuburannya, katanya. Ditanya di belakang rumah syekh itu ada lubang, pas digali lubangnya ada seorang sosok perempuan sedang menggendong anaknya terbaring kaku penuh darah. Mungkin kesimpulan dari cerita kita pagi hari ini berdasarkan tema tadi, al-iman yanqusu bit-ta'ah, al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah karena adanya ketaatan dan berkurang karena adanya kemaksiatan. Seorang ahli ibadah pun bisa dihasut oleh setan. Makanya Rasul mengajarkan jangan untuk beribadah saja, tapi menuntut ilmu juga. Soalnya kalau kita mau taat-taatan ibadah, setan pun lebih taat. Tapi kalau masalah ilmu, setan kalah. Makanya setan itu takut kan kalau kita nih berada di majelis, karena dia takut kalau kita mendapatkan ilmu di majelis itu. Mungkin sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah cerita dari saudara Yogi. Semoga dengan cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Adapun kegiatan kemudian, apakah ada yang ingin bertanya dari saudara-saudari sekalian? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabrani Sanjaya. Saya akan menanggapi atau mungkin hikmah yang saya dapat pelajaran dari cerita Yogi. Baiklah, untuk hikmah yang pertama yaitu tentang pasti nafsu di situ kan. Yang kedua, apapun gelar ataupun seperti ustadz apapun itu pasti memiliki nafsu. Nah, jadi untuk perempuan kalau sama laki-laki itu bagaimanapun, walaupun kalian dekat, walaupun kalian kenal, jagalah diri kalian, yaitu jangan mentang-mentang kita kan kawan, jangan sampai bercandanya melewati batas, yaitu bagaimanapun kami ini juga laki-laki memiliki nafsu, yaitu jadi jangan itu. Ya, jangan berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa tanggapi dari cerita Yogi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Erdina Meria. Saya ingin bertanya kepada saudari Yogi. Saudara Yogi. Pertanyaannya, kan di luar-luar itu banyak wong banci ya. Nah, wong banci itu ada tak nafsu? Cak mana ya? Apakah dia nafsu sama sesama dia apa lawan jenis? Terima kasih. Saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Cici. Apakah banci itu memiliki nafsu? Sulit tanya ya. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Karena wallahu a'lam bishawab nisful jawab, setengah dari jawaban. Daripada aku jawab masalah salah, ya kan? Lebih baik kita cari sama-sama. Survei nih tanya. Laku ke penelitian. Kalau suka sesama jenis berarti dia gay. LGBT lah gitu lah. Tapi kalau banci juga gimana itu? Manusia. Tak tahu lagi. Belum alam. Nanti kita cari sama-sama. Saya menambahkan jawaban saudara Yogi. Jadi pertanyaannya, apakah banci itu punya nafsu? Betul? Jadi banci ini perlu digarisbawahi ya. Dari dulu zaman Nabi, dari diciptakan manusia ini memang ada kelainan ya. Ada manusia yang diciptakan kelainan namanya banci, tapi banci benar-benar banci, dia punya kelamin ganda. Jadi tidak tahu pucuk bawah atau kiri kanan, tidak tahu. Yang penting ganda. Nah itu dilihat dia lebih dominannya kemana. Misalnya yang lanangnya udah gelap tegak, nah berarti dominannya ke yang cewek dia. Nah itu banci, namanya unsa dalam Al-Quran. Itu banci. Kalau misalkan dia pipisnya pakai yang lanang, oh ini banci lanang kan? Iya ada yang saya itu. Tapi kalau yang zaman sekarang ini yang alat vitalnya itu cuma satu, banci kaleng itu. Banci kaleng. Iya. Kalau dalam Islam itu tidak bisa disebut banci. Yang saya itu tuh tetap misalkan dia sholat, ya kalau misalkan ada tanduk ya lanang berarti. Pakai peci, pakai sarung. Nah kalau misalkan betino ya betino. Itu disebut banci itu. Karena sekarang ini banyak banci kaleng, bukan banci itu. Nah terkait masalah ada nafsu atau tidak, aku yakin ada pasti dia itu sebenarnya. Nah cuman kan dia nih yang bermasalah itu masalah psikologi ya. Bisa karena pergaulan, bisa karena penyakit. Ada yang karena pergaulan, ada juga yang karena memang dari lahir ya, lanang misalnya lahir. Tapi dari lahir itu sudah kejingoan, dari kecilnya meletak-letik misalnya, gemulai, tulang lunak tidak. Udah besarnya nggak laku make up. Tapi yang cak itu tuh sebenarnya bisa diatasi. Lah kelihatan pasti asa lanang, gemoy, letak-letik, pacak diatasi, diajari. Kau ini lanang, nah, dosa letak-letik itu kasih mainan yang lanang-lanang, cak itu. Kalau adik-adik gitu aja itu ya. Nah kalau misalkan itu dibiarkan kakek besarnya dia nyari kawan yang cak itu juga dia. Karena misalnya lanang ya, misalnya adik kita, ada usah adik kita ya. Misalnya ada wong waktu SD nah, dia ada kelainan sudah kejinguan cak itu nah, galak, nah cak itu nah, kejinguannya badannya itu gemulai nih. Nah itu mestinya dari keluarganya, lingkungannya itu sudah mulai menegur. Lanang, kalau lanang pasti kalau dia itu lanang ya. Tapi kalau dibiarkan kakek makin besar dia ini tidak bisa diterima sama kalangan dia. Jadi kawan-kawan lanang dia tidak galak berkawan dengan dia. Akhirnya dia nyari kawan yang sama dengan dia. Makin jadi itu loka lagi semakin besar letaknya tanduknya. Jadi betino. Nah, cak itu cinta luna itu kalau kurang lanang. Nah itu banci sekarang ini banci kaleng itu bukan banci asli. Banci asli itu kelaminnya ganda. Nah, kayak dia dilihat lebih dominan yang mana.
yang lebih fungsi yang mana itu ya nambah aja pengalamannya. Jadi kemarin waktu SMA itu pernah ikut kayak semacam kegiatan kayak apa namanya tentang psikologi dan biologis tentang seks itu kan berhubungan dengan itu banci. Nah jadi terkait mengenai banci punya nafsu atau enggak, kalau secara biologisnya kodrat laki-laki itu memang dia mempunyai sel sperma kan. Nah dia kalau misalnya pemicunya dia ada, walaupun mau sebagaimanapun dia dekat atau apa dia itu ada datang gitu. Nah tapi di sini di samping itu banci itu kayak mana ya, benar kata kakak tadi bilang banci itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Jadi ada ekstern sama intern. Nah itu bisa dari keluarganya, bisa dari lingkungan gitu. Nah kalau yang dari itu biasanya itu dari sering dibully, kemudian sering dapat siksaan dari orang tua gitu. Nah dia itu melampiaskan itu kepada gimana ya, kayak numpang teduh gitu, numpang teduh kayak semacam aku ini nyaman sama si ini gitu. Jadi dia itu walaupun dia kena siksa di rumah atau apa, dia ini ada tempat ininya, tempat curhat gitu maksudnya. Nah itu juga bukan ke arah gaya aja, itu bisa juga ke ceweknya gitu kan. Mungkin itu aja sih kalau itu tambahannya. Jadi kalau faktor biologisnya, kalau ditanya banci itu punya nafsu, punya nafsu, cuma dia itu ada kondisinya beda gitu, kondisinya beda. Cuma karena tadi itu faktor lingkungan eksternnya tadi dia ketimpa sama biologisnya, seperti itu kira-kira. Nah jadi sekalian tanggapan untuk yang ceramah dari siapa? Yogi tadi. Ya benar ya kalau itu kayak itu, sama kayak Tabrani tadi, bahwa kalau misalkan dalam kehidupan sehari pun misalkan dia itu kayak seperti amanah lah, sekitar katakan amanah. Kalau misalkan dia kan disuruh jaga kan, nah tapi dia enggak ini, justru dia maksiat gitu kan, enggak sesuai harapan. Nah gitu juga kalau dalam kegiatan seperti di asrama gitu kan, misalkan kalau disuruh pegang kunci selama 24 jam, nah itu kalau dia enggak itu kan berarti dia ini juga apa namanya, enggak konsisten gitu kan, enggak tanggung jawab. Begitu juga hal yang kayak dikatakan sama Yogi tadi, itu mungkin perantaranya ya, yang kayak filsafatnya aja. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya untuk dari Yogi. Terima kasih. Baiklah, kepada yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi kemudian menambahkan? Pada saudari Sandra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi dan menambahi dari pertanyaan saudari Ertina Meriah mengenai apakah seorang waria mempunyai nafsu? Kalau banci itu sebutan daerah, tapi yang lebih enaknya didengar itu waria. Untuk jawabannya, yang pertama pasti wallahu a'lam bishawab ya. Kita bahas yang pertama itu biologis. Yang kedua itu faktor, ya benar kata Karama, intern dan ekstern. Kalau biologis itu, kita kan banyak yang bertanya-tanya, apakah emang mereka tuh tidak ada nafsu? Apakah dia ada nafsu? Jadi kalau seorang laki-laki sudah jadi waria, itu masih ada nafsu laki-laki. Jadi ingat, walaupun tampilannya berbeda, menyerupai perempuan, tapi nafsunya masih ada sebagai laki-laki. Kenapa penampilannya itu berubah jadi perempuan? Karena ya tadi faktor eksternnya apa, faktor internya apa. Yang penting intinya itu untuk kepuasan dia. Oleh dia sudah dibully, oleh faktor dia masih kecilnya dibiarkan main sama perempuan, entah dia ya pas kecilnya itu dia main boneka, terus orang tuanya ya sebagai orang tua itu harus mendidik secara benar. Apakah anaknya ini perempuan atau laki-laki? Kalau perempuan itu seharusnya main apa? Kalau laki-laki itu seharusnya main misalnya bola ya. Jangan kalian anak laki-laki kalian kasih boneka atau mainan Barbie. Ya untuk jawabannya
Kalau menurut Sandra, walaupun wallahu a'lam bishawab, untuk nafsunya sebagai laki-laki, yo ada. Oh, kita baik yang nanggapinya, oh dia galak dengan betino, walaupun tampilannya betino. Tidak, melainkan tampilannya perempuan itu untuk kepuasan diri dia masing-masing sebagai seorang waria. Tapi untuk nafsunya masih seorang laki-laki, ya. Kecuali oknumnya kayak Lucinta Luna. Kalau seorang waria sudah mengubah gendernya, jenis kelaminnya, berarti dia tidak bisa lagi balik ke semula. Berarti dia harus menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan, dan nafsunya juga harus mereka pindahkan menjadi seorang perempuan. Jadi dia harus suka sama laki-laki. Tapi kalau seorang waria belum mengubah gendernya atau jenis kelaminnya menjadi seorang perempuan, dia masih mempunyai sebagian besar nafsu laki-laki. Ya, itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa masih ada yang ingin menambahkan, bertanya, menanggapi? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Masya Allah sekali ya. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari tausiah pagi ini, yaitu sekuat apapun iman seseorang, apabila dia manusia masih memiliki nafsu, kemudian dengan nafsu tersebut ada baiknya kita untuk waspada dan selalu berhati-hati. Mungkin hanya itu yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Jika tidak ada yang lain yang ingin ditambahkan atau ditanggapi, marilah kita menutup atau pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.